Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puji Hartini, calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Sebelum saya membahas terkait dengan visi guru penggerak yang akan saya jabarkan, kita perlu memahami tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini membantu kita untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, serta mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan juga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Melanjutkan inquiry apresiatif yang telah kita bahas sebelumnya, kita akan membahas tentang metode Bagja yang terdiri dari B, A, G, J, dan A. B sendiri adalah buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan pertanyaan. Dan A, atur eksekusi. Dan inilah alur Bagja untuk menyusun sebuah visi guru penggerak. Pada bagian B atau buat pertanyaan merupakan sebuah esensi untuk menentukan arah penelusuran. Sedangkan A atau ambil pelajaran merupakan esensi dari pengalaman positif baik individu maupun kelompok yang mana akan dijadikan sebagai pembelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pada bagian gali mimpi, kita diharapkan mampu membuat narasi ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Dan pada bagian J, jabarkan perencanaan merupakan esensi dari tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah A, atur eksekusi, di mana atur eksekusi ini merupakan transformasi rencana menjadi sebuah kenyataan. Sehingga dari alur Bagja ini, saya memiliki visi guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Berdasarkan visi guru penggerak yang telah saya miliki, saya juga membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun prakarsa perubahan tersebut adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pengembangan pembelajaran HOTS atau Higher Order Thinking Skill yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Pada bagian ini, kita diharapkan mampu membuat alur untuk menelusuri prakarsa perubahan yang telah kita buat. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran HOTS yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan atau penyelidikan untuk pertanyaan yang pertama adalah berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah terkait dengan pembelajaran HOTS yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan pertanyaan yang kedua, bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik pada pembelajaran HOTS? Yang mana tindakan yang akan dilakukan adalah memberikan persepsi yang menarik dan memicu rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pada bagian ini kita bercermin pada hal-hal positif yang dimiliki oleh sekolah, di mana dijadikan sebagai bentuk pembelajaran dalam mewujudkan visi guru penggerak sesuai dengan prakarsa perubahan yang telah disusun. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, siapakah di sekolah yang sudah mempunyai pengalaman melaksanakan pembelajaran HOTS yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila? Yang mana tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah berkolaborasi dengan guru yang telah berhasil mengembangkan pembelajaran HOTS yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila dalam meningkatkan motivasi peserta didik. Pertanyaan yang kedua adalah, potensi apa yang telah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran HOTS yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila?
Adapun bentuk tindakannya adalah melakukan refleksi diri, dilanjutkan dengan menggali potensi yang sesuai dengan prakarsa perubahan yang diharapkan. Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang meningkatkan motivasi dan mengembangkan HOTS pada peserta didik. Selanjutnya, terkait dengan tindakannya adalah berliterasi terkait dengan pembelajaran HOTS yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Dilanjutkan dengan perencanaan yang akan dilakukan. Alur selanjutnya adalah gali mimpi. Pada alur ini, kita diharapkan mampu membuat narasi ideal jika prakarsa perubahan yang kita buat terwujud. Adapun pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Dan tindakan yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pemahaman yang dimiliki serta melakukan pengembangan diri. Yang kedua, bagaimana motivasi anak untuk berpikir tingkat tinggi. Hal yang akan saya lakukan, pertama, memberikan teladan. Yang kedua, memberikan dampingan secara menyeluruh sesuai kebutuhan peserta didik dan menyajikan pembelajaran dengan menyenangkan dan mengutamakan keterlibatan peserta didik. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pada bagian ini, kita diharapkan mampu membuat langkah atau rencana terkait dengan prakarsa perubahan yang kita sesuaikan dengan visi guru penggerak. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Yang mana tindakan yang akan dilakukan adalah menyusun strategi pembelajaran HOTS dan menyiapkan instrumen yang dibutuhkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengukur keberhasilan proses pembelajaran tersebut? Yang akan dilakukan adalah membuat catatan khusus terkait evaluasi ketercapaian pembelajaran yang diawali dengan validasi bersama kepala sekolah. Yang ketiga, kapan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan prakarsa perubahan tersebut. Dan tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah pelaksanaan akan disesuaikan dengan program yang dijadwalkan. Dan yang kedua, melakukan dokumentasi pada proses pembelajaran yang berlangsung. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada bagian ini merupakan titik tolak utama dalam mewujudkan visi guru penggerak melalui prakarsa perubahan yang telah dibuat. Adapun pertanyaan yang pertama adalah siapa yang akan dilibatkan dalam proses pembelajaran HOTS sekaligus mengarahkan dan memantau proses pembelajaran yang direncanakan sesuai prakarsa perubahan. Dan tindakan yang akan dilakukan adalah berkoordinasi antara guru, peserta didik, dan juga kepala sekolah. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana rencana tindak lanjut untuk meningkatkan motivasi mengembangkan HOTS peserta didik. Yang mana tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah menganalisis setiap tahap pembelajaran guna memberikan umpan balik baik peserta didik, guru maupun kepala sekolah sebagai bentuk refleksi pembelajaran guna tindak lanjut perbaikan pada pembelajaran yang selanjutnya. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.